selesai pensyaratan ke ATM, cek itu sudah masuk 7 juta. Dan ditariklah 5 juta dengan alasan semua bilang itu 5 juta buat pengembangan yayasan supaya kita pakai untuk kita pakai untuk salah satunya ya program kan ada TK, ada rumah hobbit, ada juga sebagai untuk mualaf. Ini dia klarifikasi fitnah karangan komplotan Laknatullah. Saya nggak tahu siapa komplotan Laknatullah ini. Kita dengar dulu ya kawan-kawannya, kita bahas. Kamu dibesarin. Di akhir terakhir itu ada bagian terakhir. Kamu dibesarin. Saya diminta untuk memberi nomor rekening ke mereka semua. Kan ini kan dalam konversi pers mereka disiaran langsung itu. Jadi banyak dari hampir kayaknya seluruh daerah Jawa, daerah Sumatera gitu. Banyak yang nonton. Jadi mereka yang nonton itu kirimlah ke saya karena kan saya sebut nomor rekening waktu live itu. Ya, kawan-kawan perhatikan. Dari pembicaraan orang ini, dia pernah disyahadatkan live. Siapa kira-kira orangnya? Ya. Yang pertama, saya ingat namanya dulu Christian Tambunan. Saya pernah bertelepon sama Christian Tambunan tahun 2021. Ya. Saya ingat sekali Christian Tambunan sudah tidak sama Zulkifli lagi. Ya. Kau di mana sekarang, Dek? Dia waktu itu lagi di Medan, kalau nggak salah ya. Dia mengurus perjalanan ekspor impor, entah apalah. Dia sekarang kerja di situ. Jadi dia bertanya-tanya tentang kekristenan sama saya. Jadi kau sedang tidak dekat sama Zulkifli, oke. Langsung saya injili dia ya. Saya bilang, Dek, saya bilang, coba kamu rimang-rimangi, ingat-ingat dulunya. 1 Timotius 1 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa 1 Timotius 4 ayat 1. Di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang murtad. Mereka ikut ajaran setan-setan dan roh-roh penyesat. Saya bilang kan, nah sekarang coba kau pikirkan baik-baik, Dek. Ya, kalau kau sudah ikut ajaran setan-setan dan roh penyesat, artinya 1 Timotius 4 ayat 1 mendakwa kau sekarang sedang menjembah iblis. Bukan aku loh, aku bilang. Dia agak tertegun di situ ya. Dan dia agak berpikir-pikir. Dek, kau pilihlah yang sudah ada bukti ke sorga, saya bilang. Kalau yang belum ada bukti ke sorga, aku pun bisa menjanjikan sorga sama kau, aku bilang. Apa bedanya aku dengan mereka? Kan gitu kawan. Aku janjikan yang muluk-muluk sorga sama kau. Kalau masalah bukti belakangan. Karena nanti kan hari kiamat. Tidak tahu kita kapan itu ya. Dan dia mulai tertegun. Kemudian dia bertanya padaku waktu itu tentang apa. Aku lupa ya. Dulu kami intens berdiskusi. Tapi setelah tahun 2022 dia menghilang. Saya nggak tahu gimana ya. Tapi dari bahasa suaranya saya curiga itu adalah dia yang pertama. Yang kedua yang pernah di-live-kan dia adalah yang di Cirebon itu. Yang sudah dimualafkan di Cirebon, dimualafkan Zulkifli lagi. Dan itu live ya. Baru ada lagi bapaknya si Gondot itu, Gondot siapa namanya itu? Si Gondot itu yang bilang Yesus netek-netek di gendong mamanya itu. Itu satu. Tapi nggak mungkin lah itu cerita bapaknya karena suaranya masih muda ya. Jadi dugaan saya kedua orang ini kawan. Yang pertama, ada satu lagi yang katanya dari etnis Tionghoa itu kan, Koko, entah siapa-siapa itu. Adalah beberapa 4 mungkin ya. Jadi salah satu di antara mereka ini kawan. Jadi kawan-kawan sekarang terbukti bahwa tujuan mereka itu mualaf ingin mendapat koin TikTok. Hina kali memang orang ini. Hina. Memang sudah dibilang Alkitab, mereka itu merelakan diri menjadi hina, ya, ya menjadi keledai, ya, hanya untuk mendapatkan koin TikTok kawan. Aduh, sang debater ini, aduh, bukan tidak bisa aku mendapatkan koin TikTok, tapi kadang aku pikiri rugi. Kenapa rugi? Orang membeli TikTok misalnya 1.000 lah ya, 1.000 itu kira-kira berapa dolar?
Nanti dikirim ke kita kan turun nilainya itu kawan ya. Ya 50%. Ya makanya saya bilang kalau ngirim ya kecil-kecil aja nggak apa-apa kan gitu ya. Karena sayang bagus kalian kirim untuk pembangunan GBI Kairos selesai. Ya nggak capek kalian ya. Ini kalau membangun GBI Kairos ini rekeningnya ya. Jadi santai. Tunggu ya masih kurang enak badan. Jadi lidah masih pahit. Ya. Nah, kawan-kawan, ini sudah terbukti. Ternyata mereka mau mualaf karena mungkin Zulkifli menjanjikan, tenang dek, nanti enak dek kau mualaf, kita sebar. Kan itu dibilang itu kan, disebar nomor rekeningnya ke orang itu semua. Maka masuklah. Tapi rekening yang disebar bukan rekening adik ini. Tapi rekeningnya si Zulkifli atau yayasannya. Makanya saya bilang, selagi kau cantumkan rekening bukan rekening orang yang kau tuju, itu tidak ada cerita. Kau pasti ada menggelapkan. Kalau saya kan misalnya ingin membantu seorang, langsung saya cantumkan rekening yang bersangkutan. Contoh Bu Uti, baru diisi Mamora istrinya, dan lain sebagainya ya. Nah itu contoh yang patut ditiru kan. Kalau mereka ini kan sama dengan Paul Zhang. Paul Zhang itu kan pura-pura baik ya. Pura-pura ngumpulkan donasi tapi ditilep-tilep sekelompok situ ya, sekeluarga itulah. Keluarga Paul Zhang. Ya. Sama dengan Zulkifli ini kawan. Sekalipun nanti dia mengatakan, oh kami tidak ada ngambil. Apa bedanya dengan Firly itu, ketua KPK. Semua orang yang korup pasti mengatakan, kami anti korup. Orang-orang ini jangan kalian mengambil uang. Pan mereka ngambil. Dia mengatakan itu karena dia mengambil. Kan gitu ya kawan ya. Oke. Kita dengar lagi klarifikasi ini. Semakin mereka klarifikasi, artinya benar adanya itu. Karena orang ini mengatakan dia juga dimualafkan ya. Kita ulang sedikit kawan ya. Adat itu kan disiarkan secara online kan lewat Besarin. YouTube. Kamu dibesarin. Dan di akhir terakhir itu ada bagian terakhir di mana Kamu dibesarin. saya diminta untuk memberi nomor rekening ke mereka semua. Kan ini kan dalam konversi pers mereka disiaran langsung itu. Jadi banyak dari hampir kayaknya seluruh daerah Jawa, daerah Sumatera gitu. Banyak yang nonton. Jadi mereka yang nonton itu kirimlah ke saya karena kan saya sebut nomor rekening waktu live itu. Ya, rekam aja, rekam aja. Ya, rekam aja Felix, nggak apa-apa. Bang Malik, kita aja dulu Bang Malik, nonton soalnya. Oke. Jadi ketika duit itu sudah masuk, selesai pensyadatan acara itu selesai sekitar jam 5 sore. Jadi sekitar jam 5 sore itu kan otomatis sudah ada yang transfer dan itu setengah jam berikutnya itu saya langsung disuruh cek sama Zoom. Kami berempat dalam mobil itu. Oke, stop dulu host. Langsung ke ATM saya. Oke. Masukkan kartu. Stop videonya. Ya. Dari pengakuan orang ini ada peristiwa cek saldo ya. Mereka di dalam mobil. Artinya kejadian ini benar adanya. Kan begitu ya. Kita lihat Zulkifli bagaimana menanggapi ini. Ingat, keledai tetaplah keledai. Bahasa yang dia ucapkan mereka sendiri pun tidak mengerti apa yang mereka ucapkan ya. Kita dengar tanggapan Zulkifli. Iya. Jadi di sini dia mengatakan setengah jam setelah bersyahadat dia ikutkan ya, seakan-akan saya juga ikut di dalam kendaraan berempat ke mesin ATM. Sedangkan kalau prosesi syahadat itu tidak begitu sederhana. Begitu selesai syahadat 30 menit kemudian bubar, enggak kayak gitu. Ya, Zulkifli tidak paham apa yang diucapkan. Kan aku bilang keledai tetap keledai.
begitu syahadat tidak langsung bubar, tidak begitu kayak. Padahal orang itu syahadat live kan langsung bubar kawan, tidak ada cerita. Bapak si Gondut itu yang waktu disyahadatkan bubar. Pokoknya semua bubar. Nah, tapi kalau yang disyahadatkannya ini si Christian Tambunan memang tidak bubar karena mereka ada dalam ruangan. Makanya saya curiga jangan-jangan Christian Tambunan atau koko-koko yang itu karena itulah yang di dalam ruangan dan bertemu muka sama Zulkifli. Kalau yang live itu kawan, mereka kan di berbagai tempat ya. Ya, saya curiga itu dia. Bisa telepon sekarang siapa ini? Tunggu dulu. Sebentar ya. Sebentar. Aku lagi live. Ada apa? Ada apa, bro? Ya. Oke ya. Sekarang aku lanjutkan. Kalau dia punya data, nggak usah takut. Ya. Datang kau ke channel saya lindungi kau. Tapi oke mau ikut live. Oke, bentar. Oke, nanti ku kasih link. Maka itu dirimu. Bentar ya. Kesaksian tidak boleh dibungkam. Ya kawan-kawan ya. Kita lihat lagi apa kata Zulkifli ya. Tidak langsung bubar katanya. Kita ikuti lagi. Apa kata Kifli ini? Kami kalau ada keadaan pensyahadatan, kami sesuaikan dengan jadwal kegiatan. Jadi begitu sudah syahadat, kita lanjut kegiatan yayasan. Entah itu rapat, entah itu kajian, entah itu pengajian, dan seterusnya. Ini setelah 30 menit kemudian syahadat, katanya sama-sama kita ke mesin ATM. Yeay. Sama siapa? Mana ada pernah saya keluar dengan orang yang syahadat. Mereka jabat tangan aja susah dengan saya, kok saya satu mobil dengan mereka. Ini gila. Ya, ini fitnahan yang sangat-sangat luar biasa yang mereka bikin dengan cerita-cerita tadi bahwasanya setelah bersyahadat Bang Suma berempat dengan dia si yang mengaku ini ke mesin ATM. Itu fitnahan. Itu sangat luar biasa, keji. Fitnah. Ya, Zuma mengatakan itu fitnahan. Tetapi prosesi syahadatnya apakah ada? Ada. Kalau ini saya yakin ini offline, bukan online syahadatnya. Kalau syahadat yang offline ya begitu ya. Dari mereka datang kumpul, ada alwan, ada semuanya. Waktu itu saya lihat ya, baru disalam, sah. Ya, baru dan prosesi-prosesi yang lain sudah. Tapi kalau dia live, memang mereka tidak ada lagi ngumpul ini nggak ada karena kan live beda-beda tempat. Palingnya diskusi-diskusi dan tidak mungkin mereka pergi satu mobil. Nggak mungkin itu. Nah ini cara membahasnya kawan. Kita objektif saja, jangan subjektif. Tapi kalau dia di tempatnya Zulkifli, sangat mungkin dia pergi dengan Zulkifli naik mobil. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, aku lanjutkan. Nahan yang dibuat-buat yang ingin menjatuhkan Bang Suma. Ya, ini mudah-mudahan ya kita bisa. Pernyataan ini bisa menjatuhkan Zuma, bisa juga mengangkat si Zuma. Kenapa saya bilang bisa menjatuhkan si Zuma? Kalau ini bernilai benar, ya betul menjatuhkan si Zuma. Tapi kalau ini bernilai hoax, maka Zuma akan terangkat lebih tinggi lagi. Ya. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi kawan. Ingat yang namanya apa tadi aku bilang itu ya, teori konspirasi. Konspirasi itu memang sengaja diciptakan dan yang menciptakan adalah orang-orang itu juga. Teori konspirasi ingat ya. Kita lanjutkan lagi ya. Karena nada bicara si Zuma di sini santai, saya bisa menduga ya. Bisa jadi dia ini konspirasi saja ya.
Baru nanti orang tuh berdamai, ketawa-ketawa, oh kami menipu Oten, katanya bisa aja ya. Tapi kita lanjutkan, karena pasti dia kenal siapa orang ini kawan. Karena tidak banyak orang yang mu'alaf di depan dia ya, paling ya berapa orang lah. Dan dia tahu ini, dari suaranya pasti dia kenal dan dia tahu. Ini sudah luar biasa. Oke, lanjut. Ya mungkin nggak bisa nyerang via argumentasi, sentimen juga nggak bisa diserang karena mungkin sudah berkali-kali. Ya, dia bilang tidak bisa diserang lewat argumentasi. Maka mereka menuduh orang ini seorang yang berargumen. Ya, kita tidak tahu ya. Makanya aku bilang, kalau dia ini benar ketemu Zuma dan di situ dia berempat dalam mobil, artinya peristiwa ini adalah peristiwa off air. Ya, kita lanjutkan. Ya bisanya mungkin buat fitnah Gurunda. Nah itu dia. Assalamualaikum semua. Oh, udah datang. Waalaikumsalam. Sudah datang si penghasut. Sudah masuk si penghasut kawan. Dr. Akal alias Julius Setiadi. Kalau Julius Setiadi ini kan gayanya banyak yang sok-sokan. Sok-sok dia, iya kau mengaku aja Rudi Simamora. Padahal dia sampai sekarang nggak mau ngaku. Gara-gara dia si Rudi Simamora tangkap. Kan dia ngulang-ngulang video itu kawan. Nah tapi itulah hebatnya polisi Republik Indonesia, Polres Tabes Kota Medan. Dia nggak ditangkap. Yang ditangkap Rudi saja. Padahal itu bisa tersiar gara-gara ada dia. Ya kan? Tapi ya sudahlah, memang begitulah kondisi yang kita alami kalau mengenai penistaan agama. Ya. Oh saya kan begini, gini dia. Bentar ya. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini dia bilang dia syahadat online atau syahadat ketemu? Ketemu kayaknya. Karena dikatakan itu saya sama dia naik mobil. Tapi pergi ke ATM. Berempat dia bilang tadi. Ada Bang Zuma dia bilang. Ya itu dia. Makanya. Coba diputarin lagi. Saya ulangi ya. Coba saya ulangi ya. Ada Paduka Sadli di bawah Pak Sadli. Oke, baik. Aduh, lalu saya. Melakukan syahadat itu kan disiarkan secara online kan lewat TV channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia syahadat di mana katanya? Syahadat di mana itu? Terakhirnya Syahadat di mana katanya? melakukan syahadat itu kan disiarkan secara online kan lewat TV channel YouTube. Ya terus? Ya. Nah benar yang ku bilang kan. Dia mengatakan syahadat online. Kalau syahadat online, tidak mungkin si Zulkifli bertemu dengan orang itu. Ya. Kecuali syahadat online-nya dia di Makassar. Ya, satu wilayah sama si Zulkifli tapi beda tempat atau beda kecamatan. Ya. Kalau orang ini berada katakanlah di Pulau Jawa, tidak mungkin dalam 30 menit mereka pergi. Ingat ya, ini teori konspirasi loh nih. Menurut saya ini orang suruhan dia juga ini. Bisa jadi. Cuman kan dari dulu ku bilang, orang ini tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Keledainya itu kelihatan sekali. Ya. Nah, tapi bisa jadi juga ini orang, maaf ya, saya sering juga ditelepon orang. Mengaku-ngaku si Anu, Syanu. Ya. Dan akhirnya saya tahu ya banyaklah orang dari ada yang bilang sih dari sel, ada yang bilang dari apa? Memang ada tim gitu kan yang sering ditangkap di TV-TV itu ya.
Mereka tahu nomor kita dari YouTube, dari Facebook, dan sebagainya. Nah, dia lihat pertemanan kita di Facebook, diambilnya, dan bisa begitu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Terakhir itu ada bagian part terakhir di mana saya diminta untuk memberi nomor rekening ke mereka semua. Ya. Kalau dibilang dia memberi nomor rekening ke mereka semua, bisa jadi ini live. Pasti aku bilangnya. Jadi mereka live, dicantumkan nomor rekening. Tapi, tapinya ada. Kalau dia bilang dia naik mobil 4 orang, dan di dalamnya itu ada Zulkifli, saya nggak percaya. Pahami dulu ya. Karena dia katakan live. Sudah nomor rekening dikasih, oke, bisa saja. Tapi dia katanya setelah setengah jam kemudian, kami pergi berempat di dalam mobil ke ATM. Nah ini saya nggak percaya nih kawan. Ya. Kenapa saya nggak percaya? Kalau live itu biasanya kita nggak satu tempat kawan. Dan dia bilang setelah itu setengah jam kemudian. Artinya apa kawan? Tapi bisa jadi mereka ini dekat-dekatan. Ini praduga lain. Mereka ini dekat-dekatan, disettinglah oleh Zulkifli. Kan orang ini orang-orang apa semua kawan? Orang-orang pembohong juga ya. Mengatakan Yesus menikah lah dan sebagainya. Pembohongnya itu ada. Ya. Bisa jadi Zulkifli di sini, dia misalnya di ruang lantai 2 atau bagaimana ya. Mereka buat acting lah. Jadi syahadat online bisa jadi. Segala kemungkinan bisa terjadi. Setelah syahadat online dikasih nomor rekening, semua orang lihat. Karena itu mereka kalau online selalu di TikTok. Tujuannya kan ingin cari fulus, cuan, cari koin, ya. Mental-mental pengemis itu kan sudah ada di diri orang ini dari sejak zaman dulu kala, ya. Bukan sekarang aja, sama dengan Sinandar. Masuk dia tadi siang kuliah di tempat Ica pagi. Tujuannya apa? Dibuatnya PK. Ya, PK itu pencari koin. Makanya Nandar kalau mau ke TikTok saya nggak mau lagi PK. Oh jangan Nandar. Nah, dia sampai dapat 1000-an sekian, si Ica masih dapat 100-an. Memang itu tujuan mereka kawan, ya. Untuk PK itu ya. Nah, inilah trik-trik dari si Kifli kawan. Hati-hati ya. Jadi sangat banyak kemungkinan kalau saya analisa percakapan orang ini ya. Kita lanjutkan lagi kawan. Dengan dalam konversi pers mereka disiaran langsung itu. Jadi banyak dari kayaknya seluruh daerah Jawa, daerah Sumatera banyak yang nonton. Jadi mereka yang nonton itu nggak ke saya betul itu. Ya rekam aja di bawah juga rekam aja. Ya rekam aja Felix, nggak apa-apa. Bang Malik, kita aja dulu Bang Malik, bantuan soalnya. Oke. Jadi ketika duit itu sudah masuk, selesai itu pensyahadatan acara itu selesai sekitar jam 5 sore. Jadi sekitar jam 5 sore itu kan otomatis sudah ada yang transfer, dan itu setengah jam berikutnya itu saya langsung disuruh cek sama Suma. Kami berempat dalam mobil itu. Itu kan saya masuk di dalam mobil langsung itu juga. ATM saya. Lihat. Pasukan kawan-kawan di sini kekeluaran Zuma ada. Kan dia bilang Zuma suruh cek. Kalau suruh cek itu bisa jadi mereka berjauhan. Ayo Dek tolong dicek, kan bisa jadi ya setengah jam kemudian. Dia tidak bilang bahwa dia dengan Zuma dalam satu mobil, nggak ada. Zuma suruh cek katanya kan. Itu kalimatnya pertama ya, nanti kalau dia bilangnya dalam mobil kita lihat lagi. Kalau disuruh cek, kita kan bisa mencek. Berarti dia ini orangnya tidak punya M-Banking. Maka harus ke ATM. Mereka berangkat berempat. Nah, dusta orang ini bisa di sini kawannya. Kalau dia berjauhan bagaimana dia berempat? Berarti dia berempat dengan kawannya. Bukan dengan Zuma, tapi Zuma yang menyuruh cek. Paham ya? Misalnya saya di Riau lah. Datang Zuma, Dek, dan setengah jam kemudian. Tolong dicek rekeningmu ada apa enggak. Siap bang, berangkat aku dengan 4 orang. Paham ya? Nah lanjut.
Cek saldo kan, saldo saya memang waktu itu kan saya sudah ngomong saldo saya awalnya itu 0. Nah, setelah selesai pensadatan ke ATM cek itu sudah masuk 7 juta. Kawan-kawan dusta berikutnya, dia bilang saldo saya awalnya 0. Setahu saya di bank nggak boleh 0. Ya. Harus minimal 100.000. Paham ya? Saya takutnya orang ini mengakuan kesaksian gitu agar grup-grup si Malikil Amalak kan tolol juga semua itu kawan. Mereka minta nomornya, setelah itu mereka oh ya baik kode, terus dia minta uang lagi. Bisa jadi kawan. Ya. Saldo tidak boleh 0. Oke. Makin mencurigakan. Tapi karena grup-grup Malikil ini kan tolol juga kawan. Ya begitulah Wanes. Tololnya lebih banyak daripada pintarnya. Kita ulang ya. Ditariklah 5 juta dengan alasan Oke. Jadi ketika duit itu sudah masuk, selesai itu pensyadatan acara itu selesai sekitar jam 5 sore. Jadi sekitar jam 5 sore itu kan otomatis sudah ada yang transfer, dan itu setengah jam berikutnya itu saya langsung disuruh cek sama Suma. Kami berempat dalam mobil itu. Itu kan saya masuk di dalam mobil langsung itu juga. ATM saya, masukkan kartu, cek saldo. Kan saldo saya memang waktu itu kan saya sudah ngomong saldo saya awalnya itu 0. Nah, setelah selesai pensadatan ke ATM cek itu sudah masuk 7 juta. Dan ditariklah 5 juta dengan alasan Suma bilang itu 5 juta buat pengembangan yayasan supaya kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk salah satunya ya program, kan ada TK, ada rumah hobbit, ada juga sebagai Stop. untuk mualaf, Stop, untuk Mas. pengembang. Ini kenapa bisa masuk yayasan rumah hobbit juga masuk? Apa memang rumah hobbit itu milik yayasan? Dari sini aja sudah mulai error. Dia katakan bahwasanya untuk TK, untuk rumah hobbit. Kau Zuma yang error kalau masalah itu. Ya. Dia kan tidak ada bilang hubungan yayasan dengan rumah hobbit. Tapi uang itu diperuntukkan untuk yayasan, untuk rumah hobbit. Kalau mengenai itu ya, Zuma ini nggak tahu kawan apa yang diucapkan. Karena aku bilang sama-sama Oon juga ini, baik Malikil Amalak dan kawan-kawan maupun Zuma dan kawan-kawan. Oon sama Oon. Ya beginilah menganalisa sesuatu nggak bagus gitu ya. Lanjut ya. Kok bisa rumah hobbit masuk? Kan ada gila-gilanya. Rumah hobbit itu milik pribadi. Ini arahnya memang tujuannya mau memfitnah gitu. Nah, rumah hobbit itu milik pribadi katanya kawan. Berarti masjid itu di rumah hobbit. Jadi masjid itu berada di lingkungan pribadi ya. Nggak ngerti kawan. Lanjutlah. Arahnya mau memfitnah, mau menjelek-jelekkan. Nah, terus kemudian dia katakan bahwasanya disiarkan di YouTube. Nah, berarti kalau disiarkan di YouTube berarti kan ada di YouTube. Berarti disaksikan oleh banyak orang kan? Entah itu diadakan secara offline di YouTube kan. Nah, sedangkan kalau saya mensyahadatkan orang dan di YouTube kan, itu hanya beberapa yang saya siarkan di YouTube. Nggak dihitung sampai 10, nggak ada. Mungkin cuma 4 yang saya syahadatkan offline dan di live kan. Kalau saya nggak salah 4 aja deh. Jadi dengan sangat mudah. Nah, dia bilang 4 aja. Ya makanya dari itu cuma kau pikirkanlah siapa aja yang 4 ini. Kan kau kenal suaranya masing-masing. Ya itu aja kau apakan. Kalau kalian sudah dapat, nah itu nggak susah lagi ya. Kan gampang. Bisa dilacak. Di antara yang 4 ini ente siapa? Kan gitu. Terus dengan sangat mudah
akan dibuktikan bahwa Anda itu pembohong. Sejak kapan ada mu'alaf satu kendaraan dengan Bang Zuma? Sejak kapan? Di mana ada pernah naik ke kendaraan saya? Dia nggak bilang satu kendaraan dengan kau Zuma. Ya, tapi memang ada dibilangnya 5 juta itu diminta oleh Zuma. Nah, kalau diminta itu karena uangnya sudah dicairkan, saya nggak tahu apakah dia kasih ke orang yang 4 itu, terus orang apa ini transfer ke Zuma. Kan kita belum pasti kawannya. Penting itulah intinya dulu ya. Kita lanjutkan lagi. Tapi Zuma langsung merasa bahwa dia ada di situ dan dia memintai uang itu. Nggak begitu kalau bahasa hukumnya. Ya, orang mu'alaf ini, saya punya tim. Tim saya kalau misalnya mereka mau mu'alaf, ada tim saya, ada mobil yayasan yang jemput. Dan rata-rata mu'alaf tidak ada yang dijemput. Mereka datang sendiri, dikasih alamat, mereka datang sendiri bersama dengan keluarga. Dan kalau kita mau mu'alafkan pun, itu diselidiki sampai ke akar-akarnya. Kalau syahadat offline itu nggak sama syahadat online. Pasti ada orang yang membawa, ada umat Islam yang bawa dan menginformasikan ke kami bahwa ini ada yang mau mu'alaf Bang Zuma. Ya sudah, apakah saya turun tangan? Tidak. Yang turun tangan itu sekretaris saya. Ada Bang Ustaz Salwan, makanya kita minta beliau naik ke sini. Ini cerita-cerita konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah ini dia. Dinda, mohon maaf saya ganggu. Kita mengganggu kerjaan antum. Ini ada lelucon gitu ya. Lelucon murahan yang memfitnah saya. Yang mengatasnamakan mu'allaf. Beliau mengaku saya syahadatkan dia tidak sebut MMCI tapi intinya arahnya ke sana. Intinya Bang Zuma lah yang memu'alafkan dia. Terus kemudian yang lucu katanya dia disuruh sebarkan nomor rekening. Saya mau tanya ke Dinda Alwan. Sejak kita mensyahadatkan offline, ada tidak yang kemudian secara resmi kita setting untuk kita siarkan melalui YouTube? Itu satu. Kedua, ada tidak yang kemudian mu'alaf kita ini kita mintai nomor rekening? Tidak ada kan? Jujur demi Allah, ada enggak yang kita mintai nomor rekening pada saat kita memu'alafkan orang? Seingat kita, baik itu di masjid maupun di markas, ada enggak yang kita kemudian syahadat, minta nomor rekeningnya, ada enggak yang kayak gitu? Minta nomor rekening maksudnya kita minta dari dia uang begitu? Bukan, kan. Kita minta nomor rekeningnya dia, habis itu kita umumkan. Ini loh teman-teman, ada yang sudah kita syahadatkan nomor rekeningnya ini, tolong transfer ke ini. Ada nggak yang pernah kayak begitu? Sepanjang kita mensyahadatkan ya, sepertinya tidak pernah kan? Saya ingat saya tidak pernah. Nggak pernah. Kita nggak pernah minta nomor rekening. Justru kan kita selalu ya, ini saya sampaikan, pertama ini saya nggak tahu ini fitnah datang dari mana asalnya lagi. Yang kerap kali terjadi adalah ketika kita ingin memualafkan seseorang, saya selalu koordinasi sama beliau, karena ini ada yang mau mualaf, berapa yang mesti kita anggarkan dana untuk membantu beliau. Terungkap kawan. Makanya orang berbondong-bondong menjadi mualafnya Pak Zulkifli, ternyata ada bantuan. Ya minimal zakat 2,5%. Itu kan haknya mu'alaf. Makanya kalian mu'alaf kawan ke Pak Zulkifli dapat nanti kalian anggaran ya berapa dana bantuan. Intinya mereka sudah mengakui ada dana bantuan. Dan mereka siapkan. Maka orang mu'alaf ke tempat dia itu murni karena minta bantuan itu. Berapapun itu jumlahnya. Intinya sudah ada terungkap, ada dana bantuan. Ya. Kalau di Kristen aku nggak tahu apakah orang tua ada dana bantuan kayak Pak Bom membaptis orang, apakah dikasih dana bantuan, dana hibah. Nggak tahu aku kawan, nggak sanggup aku melihat ketololan orang ini semua. Akhirnya terungkap kan, mereka itu memualafkan orang karena iming-iming bantuan. Kan bisa jadi kita bilang gitu, bisa. Karena orang itu mengakui ada dana bantuan kok. Oh. Oke lanjut kawan.
Aduh, makanya aku bilang orang ini nggak tahu apa yang mereka ucapkan. Karena kan pasti ada prosesi di sana, ada saksi, butuh konsumsi. Kemudian juga kalau mu'alafnya ini ternyata ada kendala teknis ya, misalnya mau disunat itu kan butuh anggaran, atau mungkin dia butuh mukena, butuh anggaran, atau mungkin memang dia secara finansial butuh butuh dana taktis lah. Itu selalu. Jadi yang saya nggak bingung ini. Aduh. Mau sunat pun harus kalian membiayai. Berarti kere-kere semua ya. Kalau cerita dulu, ini memang dia sudah niatnya saya ini mau rupanya kere kawan. Karena kere. Pakai dana taktis kayak pejabat aja. Aduh. Ternyata kere najis tralala. Aduh. Ya bersyukurlah kita kawan. Sekarang terungkap fakta bahwa yang di mereka melakukan itu kere semua. Kalau ceritanya pintar. Mana ada pintar termasuk si dan Cemumek. Berarti kere kan. Golongan kere. Makanya mereka mengakui kawan. Kan mereka mengakui. Kita siapkan dana bantuan. Kayak bantuan gempa bumi aja. Aduh. Ya kawan-kawan saya ajak kalian naik diskusi. Mari kita diskusi ya. Ringan-ringan aja. Ya. Mualaf dapat donasi. CCPK bulan. Baru tahu aku. Makanya Zulkifli mati-matian bertiktok kawan. Biar bisa mensubsidi para mualaf-mualaf itu. Mengasih dana bantuan. Yang diharapkan mereka kan dana bantuan. Kayak apa? Caleg-caleg kan kawan. Kalau mereka mencalek orang nggak melihat apanya kredibilitas orang itu. Yang penting ada dana bantuan. Kasih sekian, ocop. Dana bantuan geng. Kita lanjutkan lagi ya dana bantuan. Yang ditangkap maksudnya dia dieksploitasi begitu ya? Kelihatannya gitu. Jadi ceritanya dia di kitab mu'alaf. Saya lah ya, bukan kita. Saya mu'alaf. Udah punya cincin dia kawan. Kalau dulu ndak ada cincinnya, masih susah dia. Uangnya habis beli obat. Sekarang udah kaya dia. Oh iya, ini hasil dari singa yang sering mereka dapatkan itu ya. Oh oke. Udah cincinnya 3 geng. Mu'alafkan. Habis dimu'alafkan itu, saya mengumumkan di YouTube, ini nomor rekeningnya si Fulan, ya, si malaikat maut. Ini nama akunnya. Ini nomor rekeningnya si malaikat maut. Tolong teman-teman dimanapun berada untuk mentransfer. Izin Bang Cuma. Jadi kan waktu saya ingat ada mualaf yang kita syahadatkan waktu itu dulu di markas. Dan itu waktu itu saya live kan di YouTube. Nah, kalau memang itu orangnya atau bagaimana saya kurang tahu. Yang jelas bukan masalah kita minta nomor rekeningnya, enggak. Jadi waktu itu ada beberapa netizen yang komen di YouTube. Saya mau berikan beberapa rezeki dong untuk yang sudah mualaf ini. Jadi sudah saat itu ada yang komen, saya mau berikan baju, kitab Al-Quran, kayak gitu. Ada juga mau mengirimkan uang. Ya waktu itu kalau nggak salah, dia sebutkan nomor rekeningnya. Sempat. Berarti yang pendusta si Zulkifli. Pembohong Zulkifli. Nggak pernah katanya. Ya ginilah kawan. Mulutnya kan mulut mak-mak lagi datang bulan. Kan gitu. Makanya aku bilang. Dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, pura-pura bego, mendadak tolol, mendadak lupa. Ya. Padahal untung anggotanya bilang, ada Bang Zuma. Berarti kejadian ini pernah ada dan orang itu tahu siapa orangnya. Paham ya? Aduh. Dan itu mereka live-kan. Ternyata dia offline tapi di live-kan di YouTube. Ya. Jadi maksud orang ini bukan dia bersyahadat live. Zuma menggiringnya bersyahadat live untuk menghilangkan jejak. Maka tadi saya analisa, oh ya mungkin dia di Jakarta, di mana-mana itu di live-kan. Ternyata menurut anggotanya ini, dia pas mu'alaf di live-kan di YouTube.
Berarti orang tuh nggak salah ya. Ucapannya benar sampai situ. Sampai situ dulu kawan. Dan kawannya ini mengatakan, iya benar pernah ada yang minta maka dia sebutkan. Berarti bantuan yang diberikan si Alwan dan si Juma kurang kawan. Kurang menarik. Aduh, ternyata benar. Kalau gaya si Zuma membalik-balikkan kata. Ya begitulah mereka tekniknya membalikkan Alkitab kawan. Mereka giring-giring pembicaraan karena dia tahu yang datang itu masuk ke mereka orang awam. Kalau orang seperti saya mana berani. Ya. Jadi ini kawan tekniknya sekarang senjata makan tuan. Lihat wajah si Zulkifli kawan. Wajah penipu. Pura-pura lupa. Ya, udah pakai gelang dia kawan. Gelang anti maling. Bunyi itu kalau apa kawan datang orang. Nudit. Kalau nggak salah nomor rekeningnya BNI. Oh, kalau itu saya kenal itu. Itu namanya Aan. Itu dia namanya si Aan katanya. Aduh. Kalau itu saya kenal itu namanya Aan. Intinya sudah ada ya. Nanti tinggal mereka konfirmasi aja kepada si Aan. Lanjut ya. Bukan itu. Ada lagi? Saya ingatnya itu sih yang di markas. Jadi ada. Bukan itu katanya. Ada lagi. Ada kawan. Memang tujuan orang ini kan mencari sedekah. Mencari apa namanya itu. Komal kan apa? Kolom amal. Mereka ini menampung amal lah. Kalau di YouTube apa namanya? Entah apalah namanya, itulah ya. Lanjut. Tidak tahu malu nih kawan, kalau aku ketahuan gini, masih hanya fitnah, aku udah mundur kawan. Malu aku nggak mau, tapi orang ini kan dari dulu memang tidak tahu malu. Dari para pendahulu mereka nggak tahu malu kawan. Oh, menculik-culik kitab orang lain, dicuplik-cuplik kan, diputar-putarnya, bangga, tidak tahu malu. Saya lulusan STT Jakarta, saya lulusan HIPA, terbukti nggak pernah di STT Jakarta. Malu nggak? Nggak malu. Kenapa? Memang DNA yang tidak tahu malu sudah ada dalam diri mereka. Dan ini nanti kayak nama. Oh, akhlak mulia sih kayak nama itu kawan. Sekalipun bohongnya seluruh dunia, akhlaknya mulia. Kan mulia itu kawan. Mengaku di STT Jakarta, tidak pernah kuliah di sana. Aduh, lihat ya. Ternyata banyak kawan yang mereka mintai nomor rekeningnya. Cuman dibacakan orang itu. Netizen yang komen, saya mau berikan uang nih untuk dia. Yang mana yang dimualafkan diminta nomor rekening? Kalau seingat saya itu Aan. Di markas waktu itu. Iya, yang orang ini yang agak kurus. Ya, betul. Nah, itu dia orangnya. Justru oknum yang mualaf ini banyak yang japri saya. Kalau orang ini kemudian tidak beres. Dan demi Allah, tanya Ustaz Salwan, kita layani dia sampai. Ya, lihat kawan ya, mereka menyesal memualafkan orang. Ternyata orang yang mualaf ini tidak beres. Meminta-minta uang berarti kan. Sama Zulkifli. Jadi jelaslah kawan-kawan, kita nggak usah kecil hati. Kan sudah dibilang 1 Timotius 4 ayat 1. Di waktu-waktu kemudian akan ada orang murtad. Mereka ikut ajaran setan-setan dan ajaran roh-roh penyesat. Artinya mereka begitu meninggalkan Yesus, mereka menjadi pengikut iblis. Kalau pengikut iblis sah menipu, sah. Kalau pengikut iblis pura-pura dia menjadi mualaf, sesudah itu dia minta-minta uang sama Zulkifli dan kawan-kawan. Sampai dia pun, katanya, ternyata ini penjahat semua katanya kan. Aduh, kasihan aku melihat kau Kifli. Tapi kenapa Zulkifli melakukan itu kawan? Karena tujuannya bukan membuat orang ini bertobat. Alkitab sudah mengatakan apa? Malah kau membuat mereka lebih jahat dari kau. Kan mereka lebih jahat dari Zulkifli. Apa jahatnya Zulkifli? Dipublis dia. Tujuannya apa? Pertama, biar banyak dia dapat viewers. Dari viewers ini dia dapat uang. Kalau di TikTok biar banyak gift. Kan itu. Terus namanya dikenal jahat. Itu dibaliknya semua. Bukan murni dia mau mualafkan orang ini. Kalau memang dia murni tutup semua iklan. Tutup semua gift. Berani nggak dia? Nggak berani. Karena dia kan kere juga kawan. Sekarang baru cincin 3. Aduh. Nah. Setelah dia ajak orang ini ikut. Kalau menurut 1 Timotius 4 ayat 1 jadi pengikut roh-roh penyesat dan setan-setan. Maka
Mereka ini pun meniru langkah si Zulkifli. Mereka lebih jahat dari Zulkifli. Semua tergenapi firman Tuhan ya. Itu baru firman sesungguhnya firman Tuhan. Enggak, sembahlah aku, sembahlah aku. Sembahlah aku itu cukup sekali dikatakan. Buatlah 10 kali. Jangan 100 kali. Jangan berulang-ulang kali, artinya bebal. Aduh, Zulkifli. Aduh. Gak ada suara Bang Rudi. Kok gak ada suara sih? Ada ini. Tolong diperhatikan HP-mu mungkin ya. Nggak ada suara di HP-mu mungkin sinyalnya rendah. Jadi nggak ada suara. Ada suara ya kawan-kawan ya? Oke, kita lanjut. Sampai ke akar-akarnya, sampai makannya kita yang biayai. Mungkin ada yang kirim ke dia, terus kita nggak ada minta sini berapa persen untuk Bang Zong, nggak ada. Iya, mana saya ngerti. Setelah itu kalau ada yang ya berarti itu Aan. Tapi yang di TikTok ini suaranya beda. Mungkin perlu saya ini dulu kan dia cerita ya bagaimana kiprah kita di yayasan ini. Silakan. Kawan-kawan ya, saya harus ulang dan ulang ya bahwa Ustadz Zuma ini atau kandaku Bang Zuma ini, kemudian saya juga termasuk, itu tidak dapat 1% pun, demi Allah, 1% pun uang dari yayasan ini, enggak ada sama sekali. Bisa di cross check. Ada bendahara kau juga. Tidak dapat sepeser pun alwan dari yayasan, yaitu kata kau. Tujuan kalian kan bukan yayasan, kecil yayasan itu. Yang kalian ini kan tap layar, give. Sudah itu bintang. Apa satu lagi? Koin. Yang itu kau makan. Rela kau mengorbankan orang sekalipun dia jahat, pura-pura dia melabui kalian, pura-pura mualaf, kalian terima. Kenapa? Itu jualan kalian. Agar YouTube kalian naik, viewers naik, uang mengalir, agar TikTok kalian naik, tap layar sama koin mengalir. Cobalah berpikir waras, ya kan? Aduh. Tapi entah gimana lah orang-orangnya.